Hai sahabat jelajah, selamat datang di Kutai Timur, kabupaten yang luas dengan memiliki populasi lebih dari 433.000 jiwa. Dan disinilah kekayaan alam dan budaya berpadu menciptakan potensi besar yang harus dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Kabupaten Kutai Timur tidak hanya menawarkan keindahan alam, namun juga komitmen kuat terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan dan inklusif. Untuk itu, Dinas Pendidikan sedang giat membangun fondasi pendidikan berkualitas untuk generasi muda melalui program unggulan pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan masa depan sekaligus turut mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Seperti pendidikan berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kesejahteraan sosial. Lalu apa saja yang telah dicapai untuk mencapai generasi cerdas dan berdaya saing di Kutai Timur? Ikuti terus perjalanan saya hanya di Jelajah Kutai Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Ya, terima kasih sudah datang ke Kutai Timur, Mbak. Terima kasih. Silakan duduk, Pak. Makasih Pak. Wah, senang banget datang ke sini langsung disambut oleh Pak Mulyono, sahabat jelajah, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Saya datang ke sini Pak, langsung ketemu Bapak untuk berbincang-bincang mengenai pendidikan di Kutai Timur, boleh? Boleh. Boleh ya, karena saya ingin menggali lebih dalam. Sebentar, baik. Jangan pendidikan aja dong. Ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Dan sekarang saya ingin menggali beberapa informasi terkait program pendidikan di Kabupaten Kutai Timur ini. Pak, tapi kan gini ya, kalau kita ingin meningkatkan satu pendidikan di satu daerah, satu kawasan, itu pasti mereka memiliki program-program unggulan. Kalau di sini ada nggak? Oh, jelas, Mbak. Ada. Bahkan program unggulan kita itu sudah terdokumentasikan di dalam Perda nomor 3 tahun 2021. Baik. Tentang RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Itu lengkap sekali, mulai dari visinya, misinya, 7 program unggulan, dan juga permasalahan-permasalahan atau isu strategisnya juga ada. Oke, jadi ada 7 program unggulan. 7 itu apa aja? Boleh nggak? Boleh. 7 program unggulan itu yang pertama terkait dengan buku dan seragam gratis. Kemudian yang kedua terkait dengan beasiswa. Yang ketiga terkait dengan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. BOSDA, baik. Oke, ya. Kemudian yang keempat terkait dengan insentif atau tunjangan perbaikan penghasilan guru kita. Kemudian yang kelima terkait dengan baju seragam untuk guru. Kemudian yang keenam, pemenuhan sarana dan prasarana. Pemenuhan sarana dan prasarana. Baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah terkait dengan akreditasi. Nah, ini saya tertarik nih, nomor 6 dulu ya Pak. Ini adalah terkait sarana dan prasarana pendidikan di Kutai Timur gitu ya. Nah, apakah bisa diceritakan bagaimana kondisi sarana dan juga prasarana pendidikan di Kutai Timur saat ini? Dan ada nggak rencana pemerintah untuk misalnya memperbaiki atau juga membangun fasilitas pendidikan di sini? Saya agak mundur sedikit ceritanya nih ya. Pada saat 1 bulan saya menjabat, saya langsung melakukan langkah yang namanya konsolidasi. Apa itu? Pembenahan internal. Kita rapat bersama, kita bedah 7 program unggulan. Sampai sudah sejauh mana nih capaiannya. Nah, ternyata saya melihat masih ada hal-hal yang menurut saya ini masih perlu kita validkan ini. Sehingga saya bentuklah tim ya dengan semua bidang yang ada. Saya turun ke lapangan, cek semua sekolah. Kita kumpulkan dulu dalam satu kecamatan, para kepala sekolahnya, kita berikan pengarahan, setelah itu menyebar. Dari situlah kita bisa memetakan bagaimana kondisi real sekolah-sekolah kita. Alhamdulillah, berkat pemutahiran data tadi menjadi sebuah dokumen permasalahan. Ini kita juga lempar ke Dewan. Jadi dengan dasar itu akhirnya sudah kita buat program lengkap, mulai dari pembangunan sekolah baru, kemudian penambahan ruang kelas baru, kemudian juga pemenuhan fasilitas atau sarana pendukung sekolahan, mulai dari kantornya, ruang lab, ruang UKS, musola dan lain-lain, termasuk juga rehab-rehabnya. Dan saya programkan
saya maunya pembangunan ini milik semua. Artinya semua sekolah harus dapat. Khususnya yang jenjang SD dan SMP tidak ada satu sekolah yang terlewat. Tapi kalau untuk pembangunannya itu di mana aja Pak? Jadi gini, saya sampaikan di awal tadi ya, ada pembangunan sekolah baru. Nah di tahun 2023 itu ada beberapa sekolah baru. Contohnya di SD 0, 14, 15. Nah kemudian ada SD 09 di Kecamatan Rantopulung dan SD 020 di Kecamatan Bengalon. Nah itu kita bangunkan sekolah-sekolah baru. Nah kalau yang saya bilang tadi RKB atau ruang kelas baru itu adalah suatu pembangunan untuk menambah jumlah ruangan dari sebuah sekolah yang memang daya tampungnya sudah tidak memungkinkan lagi atau sudah melebihi kapasitasnya, perlu adanya penambahan ruang kelas baru. Jadi beda Mbak. Beda. Ruang kelas baru dengan unit sekolah baru. Itu di tahun 2023 kemarin sampai 2023 juga sudah sangat banyak sekali. Lebih dari 100 ya kalau tepatnya, seingat saya ada 122 unit itu ruang kelas baru. Oke, baiklah Pak. Lalu seberapa pengaruh gitu, sejauh apa pengaruh dari perbaikan atau pembangunan infrastruktur pendidikan ini dengan kualitas, dengan peningkatan kualitas pendidikan? Oke, inti dari kurikulum Merdeka itu adalah terselenggaranya pembelajaran yang menyenangkan. Untuk bisa mendapatkan sebuah kondisi pembelajaran yang menyenangkan, tentu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Salah satunya mulai dari tenaga pendidiknya. Kita sudah upayakan sini ada peningkatan kesejahteraan guru, ya kan, kemudian mempermudah bagaimana guru untuk mutasi dengan keluarganya segala macam. Kemudian juga ada hal yang lain, termasuk adalah penyiapan fasilitas atau sarana-sarana yang memadai. Untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan yang diinginkan gitu kan, pasti kan juga ada standar yang ingin dicapai. Kira-kira standarisasi seperti apa? Kualitasnya Mbak ya, sebenarnya kan kita kalau paling mudah mengukurnya ya, sebetulnya itu satu, kita lihat dari akreditasi. Jadi terkait akreditasi, capaian akreditasi kita masih sangat jauh sekali. Tapi saya tidak menyerah, jadi saya melaksanakan komunikasi, konsultasi, koordinasi, bahkan negosiasi ya supaya kuota untuk Kutai Timur itu ditambah. Alhamdulillah tahun 2023 kemarin kita mendapat tambah itu sampai 154 dari kuota kita nggak sampai 100. Nah dengan telah terakreditasi ini akan ketahuan indikator mana yang kurang. Nah disitulah kita masuk untuk membenahi, memperbaiki sehingga pada saat akreditasi berikutnya, insya Allah sudah semuanya menjadi baik. Dan sepertinya saya akan membahas lebih dalam lagi karena tadi Bapak mengatakan ada 7 program unggulan. Ini baru kita bahas kira-kira poin 6 sama poin 7. Masih ada 5 poin lagi jadi akan kita bahas. Tapi setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Kutai Timur. Harapannya saya tidak mau lagi ya di Kutai Timur ya ada pungutan, ada sumbangan, ada iuran, apalah judulnya itu kepada orang tua murid. Itu bukan tugasnya komite, itu bukan tugas orang tua, itu tugasnya sekolah. Dan itu bisa dibiayai dengan Bosda. Jadi diyakinkan. Kita naikkan Bosdanya. Kalau memang kurang, tahun depan kita tambah. Senang deh Pak, saya main ke kantor Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur karena dari pertama kali saya masuk, terus saya langsung disambut dengan ornamen etnik dari Kalimantan, termasuk yang di belakang kita saat ini. Ini ya? Oke, betul Mbak. Ini ornamen Dayak. Pak, kalau tadi sebelumnya kan kita sudah membahas ada dari 7 program unggulan, kita udah bahas 2 nih ya, ada tentang pembangunan dan juga fasilitasnya seperti apa, lalu juga pencapaian akreditasi A untuk sekolah-sekolah di sini. Nah selanjutnya saya tertarik, kalau tadi kita udah bahas 2 itu, kalau untuk penunjang lain yang dikhususkan untuk para siswanya, itu apa aja? Yang untuk siswa ya? Iya. Jadi ada buku dan seragam gratis, ada juga beasiswa. Nah ini untuk siswa kan. Nah kalau berbicara seragam dan buku ya, tahun kemarin itu kita baru bisa memberikan ya kan buku itu buku wajib. Tapi tahun ini kita berikan buku wajib, buku pendamping dan buku mulok muatan lokal. Kita punya mulok bahasa Kutai.
Oh, Muluk Besok. Nah, jadi kita 3 buku ini kita berikan secara gratis. Gratis, baik. Seragam, kalau tahun kemarin kita hanya bisa memberikan seragam wajibnya saja. Tahun ini kita berikan 4 jenis seragam. Apa aja? Seragam wajibnya ya, kalau yang PAUD itu ada memang seragam khususnya. SD juga ada merah putih, Baik. SMP putih biru, Ya. ditambah dengan seragam olahraga, seragam batik, baik. dan seragam pramuka, dan semuanya gratis. Beasiswa ya, tahun ini juga kita naikkan 3 kali lipat. Beasiswa itu yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk SD dan SMP. Untuk SMA dan kuliah itu ada di bagian Kesra, kantor bupati ya. Baik. Nah, yang di Dinas Pendidikan sendiri, Kebudayaan sendiri, tahun 2023 untuk beasiswa SD SMP itu sebesar 5,5 miliar. Tahun ini kita naikkan menjadi 16,75 miliar. Wow. Sehingga terjadilah penambahan penerima. Dan juga kita naikkan nominalnya. Oke. Nah, tahun 2023 NSD itu mendapatkan 750.000 per anak. Tahun 2024 menjadi 1 juta. Penerimanya tahun 2023 SD 4.870 anak. Tahun 2024 yang menerima 12.250 anak. Yang SMP tahun kemarin 2023 yang menerima sebanyak 1.100 anak. Tahun ini yang menerima 2.500 anak. Tapi di luar itu Mbak, ada program baru nih. Anak-anak Kutai Timur bisa mendapatkan fasilitas atau mendapatkan kuota bisa kuliah ke UGM, UI, ITB, IPB, ITS, Unpad, Unhas. Dan tahun ini alhamdulillah sudah berjalan 50 orang kita kirim ke sana. Selain yang untuk reguler, namanya beasiswa Indonesia Emas tadi, BID tadi, kita juga menguliahkan guru-guru kita untuk program yang namanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Itu kuliahnya itu dikurangi atau didiskon, Mbak. Baik. Itu kita kuliahkan ke UPI Bandung tahun ini. 2 tahun selesai nanti. Kita tanggung biayanya, mulai pendaftarannya, UKT-nya, IP-nya kita tanggung semuanya. Wah, keren ya, Pak ya. Iya. 170 ke Bandung untuk S1. Ada lagi 70-an itu untuk linier. Yang guru kita masih gelar SOS, SH, SE itu kita jadikan SPD atau SPD PAUD. Lalu kalau bagaimana dengan bantuan operasional sekolah untuk swasta dan juga sekolah negeri ini bagaimana? Jadi gini Mbak, masalah pendidikan ini ada 4 institusi loh yang menangani. Kalau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu ada menangani PAUD, SD, SMP. Oh, PAUD, SMA SD, SMP. itu di Dinas Provinsi. Baik. Tahun ini selain sekolah yang berjudul SD, berjudul SMP ya, baik itu negeri maupun swasta, termasuk madrasah, ibtidaiyah dan sanawiyah, kita berikan BOSDA tahun ini. Oh, oke. Tapi sebenarnya gini, kalau dalam pemberian bantuan dana gitu ya untuk sekolah-sekolah antara sekolah negeri dan juga swasta itu ada perbedaan nggak? Enggak. Jadi gini, kalau berbicara pembagian tadi, kita tidak membeda-bedakan. Tetapi memang nilainya beda. Kenapa beda? Karena dihitung berdasarkan jumlah siswa. Range-nya itu kalau yang SD itu antara 27 sampai 52 juta satu sekolah. Nah, kalau yang SMP itu antara 16 sampai 42 juta. Kenapa kok lebih kecil ya? Tahu sendirilah. SD kan kelas 1 sampai kelas 6. SMP kan kelas 7 sampai kelas 9 kan. Cuman 3 otomatis tahun kan jumlahnya juga beda. Nah, makanya kita berikan juga beda. Nah, tahun 2023 BOSDA itu kita berikan 8,9 miliar. Tahun ini BOSDA-nya 19 miliar. Harapannya saya tidak mau lagi ya di Kutai Timur ya ada pungutan, ada sumbangan, ada iuran, apalah judulnya itu kepada orang tua murid untuk hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban sekolah. Contoh nih ya, orang tua diminta iuran oleh komite lah biasanya komite nih untuk beli horden, untuk beli kipas angin, untuk ngecat ruangan kelas. Itu bukan tugasnya komite, itu bukan tugasnya orang tua, itu tugasnya sekolah. Dan itu bisa dibiayai dengan BOSDA. Jadi diyakinkan. Kita naikkan BOSDA-nya. Kalau emang kurang, tahun depan kita tambah. Jadi yakinkan BOSDA itu benar-benar membantu untuk operasional sekolah, tidak ada lagi pungutan di luar yang dikewajiban dari yang sekolah tanggung. Kemarin gitu mohon sekali saya ada satu sekolah, ada itu. Langsung saya perintahkan Korwilnya, Pak Korwil segera selesaikan masalah itu. Besoknya langsung rapat, dikembalikan Mbak. Wow, ini kayaknya seru ya kalau kita ngobrol lebih lanjut terkait program-program unggulan dari Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur sama Pak Mulyono. Ini seru banget kalau kita ngobrol, tapi kita harus tahan dulu, jangan dibuka semua sekarang, kita tahan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jelajah Kutai Timur.
Tapi kan saat ini kan Kutai Timur menjadi salah satu penyangga IKN nih. Ya. Maka sudah saatnya Kutai Timur berbicara pendidikan adalah pembelajaran digital. Maka tahun ini sebanyak 191 sekolah negeri. Tahun ini kita persiapkan, kita pasangkan yang namanya internet gratis. Dan alhamdulillah dari target kita 191 itu sudah 123 terpasang. Ya sahabat jelajah, sekarang saya akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Mulyono selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Dan sekarang kita sudah berada di ruangan Bapak ya Pak ya. Terima kasih sudah ajak saya untuk masuk ke ruangan Bapak untuk melanjutkan perbincangan seru ini gitu ya. Siap. Tadi kalau sebelumnya Pak, kita sudah berbincang mengenai 7 program unggulan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Tapi kalau untuk program lainnya, untuk meningkatkan kualitas dari tenaga pendidiknya, ada lagi nggak? Insentif untuk guru, khusus guru. Iya. Yang guru PNS, itu insentifnya itu diberikan berdasarkan 3 kriteria. Pertama, berdasarkan zonasi penempatan. Yang kedua, berdasarkan masa kerja. Dan yang ketiga adalah berdasarkan golongan. Jadi range-nya itu yang PNS ya, mulai dari 6 juta sampai yang tertinggi itu 12.176.000. Nah, yang terakhir Kutai Timur ya, walaupun ini mungkin ya belum begitu terkenal betul lah di Indonesia ini ya. Tapi kan saat ini kan Kutai Timur menjadi salah satu penyangga IKN nih. Maka sudah saatnya Kutai Timur berbicara pendidikan adalah pembelajaran digital. Maka tahun ini sebanyak 191 sekolah negeri. 191 negeri tahun ini kita persiapkan, kita pasangkan yang namanya internet gratis. Dengan teknologi tercanggih hari ini Starlink. Sehingga daerah-daerah yang blank spot masih ada loh Mbak, dan blank spot, masih ada blank spot itu bisa mendapatkan internet karena pakai satelit kan. Dan itu digratiskan apabila kita yang bantu. Negeri nih, swasta juga. Swasta iya juga. Swasta tahun depan kita lanjutkan. Kenapa negeri kita dulukan? Dengan pertimbangan negeri itu ada kewajiban absen kinerja. Kasihan guru-guru kita kadang harus pergi ke sana kemari nyari sinyal itu absen. Nah, jadi kita dulukan yang negeri ini baru tanpa swasta. Dan alhamdulillah dari target kita 191 itu 2 hari yang lalu laporannya ke saya itu sudah 123 terpasang. Dan 60% terpasang. Oh keren ya, Kutai Timur ternyata maju sekali dalam bidang pendidikan dan kebudayaannya. Tapi kalau tadi kita sudah membahas pendidikannya saja, kebudayaannya saya juga tertarik. Di sini ada pendidikan dan kebudayaan. Kalau dari sisi kebudayaannya seperti apa? Untuk bidang pendidikan sendiri ya, yang pertama tentu tugas kita adalah bagaimana pertama menjaga, melestarikan situs-situs budaya, baik berupa benda maupun non-benda. Termasuk juga kesenian-kesenian kita. Nah itu kita laksanakan Mbak, event-eventnya kita laksanakan ya. Kemudian pendataan-pendataan kita, bahkan kita untuk menyelamatkan itu tahun ini sudah dimulai DED atau persiapan lahan untuk membangun museum. Jadi ke depan kita akan tahun depan kita akan bangun museum. Nah yang kedua, saya juga sudah mulai nih 2 tempat kita bukukan Mbak. Buku kita jadi tidak mau hanya sekedar tahu gitu aja, tapi kita harus betul-betul jadikan sebuah buku sehingga ada pengalaman mendalam terkait dengan objek itu dan itu menjadi salah satu koleksi di museum kita nanti. Nah terkait dengan event sendiri ya, event budaya ya, untuk melestarikan adat istiadat, budaya, kuliner tadi, kita buat event Mbak. Kita kan baru saja memperingati hari jadi ulang tahun Kutai Timur yang ke-25 di tanggal 12 Oktober kemarin. Maka sekaligus kita rangkai kegiatan memperingati hari ulang tahun Kutai Timur dengan festival-festival kegiatan kebudayaan. Nah, kegiatan sendiri berisi tadi mulai dari seninya, budayanya, bahkan sampai kulinernya juga ada mulai di dari situ. Sumatera, Sulawesi, Lombok, Bali, Jawa, daerah di Indonesia muncul. Ya. Dan menarik sekali ngobrol sama Pak Mulyono ini, menyenangkan. Berbagai informasi sudah saya dapat di sini terkait upaya dari Kabupaten Kutai Timur untuk membangun generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi juga sudah dijelaskan tadi berbagai macam program unggulannya. Lalu juga tidak hanya itu saja,
ada bantuan lainnya yang untuk menyenangkan semua pihak, lalu tidak hanya fokus di pendidikan, kebudayaan juga diangkat di sini. Terima kasih Pak Mulyono atas waktunya. Banyak sekali informasi yang saya dapat. Semoga ini dapat memberikan wawasan lebih untuk kita semua, dan saya juga mengapresiasi kerja keras Bapak dan tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya boleh pamit, Pak? Saya izinkan pulang, Mbak. Sudah cukup, mudah-mudahan berkesan di Kutai Timur ya. Salaman dulu kalau gitu sebelum saya pamit. Terima kasih atas waktunya. Semoga saya kembali lagi. Coba dulu dong. Apa ini? Ini khasnya Kutai Timur. Oh, baiklah. Ya, kalau di Palembang ada namanya kemplang. Di sini? Kutai Timur namanya amplang. Oke, jadi sebelum saya meninggalkan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya cobain ini dulu. Kutai Timur kenal batu bara, amplangnya pun ada amplang batu bara. Oke. Sahabat jelajah, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana Kabupaten Kutai Timur membangun fondasi pendidikan yang kuat, mencetak generasi cerdas dan juga berdaya saing melalui banyak program seperti bantuan seragam, buku sekolah, beasiswa kutip tuntas hingga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Ya, dengan komitmen pemerintah daerah serta dukungan dari berbagai pihak, kami percaya bahwa pendidikan dan agenda pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan saling menguatkan, sehingga menciptakan generasi muda di Kutai Timur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif yang diperlukan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saya Permatasari Harha pamit, sampai jumpa di Jelajah Kutai Timur selanjutnya. Dah.